Nur Salsabila Lacabo, Stambuk F551-19005. Seperti yang kita tahu, Fakultas Teknik Universitas Tadulako dipilih untuk menjadi pelaksana sekaligus tuan rumah konferensi internasional International Conference on Science in Information Technology atau yang sering kita sebut dengan ICC Tech yang diadakan pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 2020 di Palu. Dan senangnya lagi, jurusan kita, yaitu jurusan Teknik Informatika Universitas Tadulako, dipercayakan sebagai host dalam konferensi internasional tersebut. ICC Tech menghadirkan keynote speaker dari luar negeri dan dalam negeri, dan juga peneliti-peneliti lainnya. Mari kita simak beberapa penelitian yang dibahas dalam konferensi tersebut, yang sudah saya rangkum menjadi sebuah resume. Materi pertama, moderatornya yaitu Herlina Jayadianti. Nama presenternya yaitu Yasushi Kanazawa dari Associate Professor of Computer Science and Engineering Toyohashi University of Technology IC Jepang, dengan judul penelitian yaitu rekonstruksi 3D dan metode pengenalan pola untuk aktivitas pencarian orang hilang dan barang hilang akibat tsunami. Nama peneliti yaitu Yasushi Kanazawa, Profesor Sonoda, Profesor Kimono, Profesor Watanabe. Latar belakang diadakannya penelitian yaitu karena pada Juni 2016, sekitar 5 tahun yang lalu, terjadi bencana gempa dan tsunami yang sangat besar di Jepang dan banyak memakan korban. Permasalahannya yaitu ketika mencari orang yang hilang, pencarian orang hilang bisa dilakukan hingga berbulan-bulan. Juga karena susahnya mencari di bawah tanah. Jika menggunakan radar penembus tanah, memang sangat efektif, namun membutuhkan kekuatan manusia dan waktu yang banyak. Maka dari itu, dibutuhkan teknologi yang efektif untuk mempercepat pencarian tanpa menggunakan banyak tenaga. Profesor Kanazawa beserta 4 temannya juga staf atau grup relawan melakukan pencarian di pantai Yuriage dengan menggunakan drone. Drone tersebut memiliki sensor sehingga drone harus diterbangkan secara zigzag. Dengan menyebarkan radar penembus tanah di daerah tersebut, jika terdapat reaksi, maka akan dicatat dan posisi dan kedalamannya, lalu digali. Kita bisa menganalisis gambar yang diambil dengan drone. Oke, bisa dilihat ini adalah saat kita pertemuan Zoom kemarin. Seperti yang kita tahu, GPR atau GPR Image Analysis merupakan suatu alat yang digunakan untuk proses deteksi benda-benda yang terkubur di bawah tanah dengan tingkat kedalaman tertentu dengan menggunakan gelombang radio. Keterbatasan utama GPR adalah lokasi pencapaiannya yang spesifik dan antena GPR secara umum dioptimasi hanya untuk durasi pulsa tertentu. Jadi apabila GPR bekerja dengan impuls yang berbeda, maka memerlukan antena yang berbeda pula. Aplikasi GPR dapat digunakan untuk survei benda-benda yang terpendam di tempat yang dangkal, tempat yang dalam seperti pasir pantai dan lain-lainnya. Lalu, objek recognize pada gambar GPR akan dikelompokkan dan terlabel otomatis pada PAE. Materi kedua, yaitu nama moderatornya yaitu Bapak Dr. Yazdi Usadan dari Universitas Tadulako. Nama presenternya yaitu Bapak Lala Septen Riza, PhD dari Departemen Pendidikan Komputer dan Sains Universitas Indonesia Bandung.
Judul penelitian yaitu Data Science Art, Perangkat Lunak dan Implementasinya. Nama peneliti Lala Septemriza, PhD. Latar belakang Bapak Lala memilih judul ini untuk diteliti, yaitu karena sekarang banyaknya data yang tidak bisa dibendung lebih lama karena itu membanjiri setiap sudut dari kegiatan harian kita. Seperti contoh, kita menghasilkan data di seluler telepon, sosial media, sensor, aplikasi, dan lain-lainnya. Sebagai kepala di sebuah instansi dan kewajiban untuk melakukan penelitian, ini fenomena penawaran dua menentang sisi. Itu membawa muncul masalah sejak tersedia alat dan algoritma memiliki kesulitan untuk menangani data seperti itu. Ini kondisi penawaran bagus untuk keuntungan kita, sanggup untuk mengekstrak dari data, misalnya untuk membuat lebih baik keputusan dan meramalkan sebuah masa depan dan lain-lain. Proses dalam ilmu data yang pertama yaitu tujuan, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga data processing, yang keempat yaitu model komputasi dan data, deskriptif, prediktif, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pelaporan, diseminasi, dan publikasi. Paket R terdiri dari FRDS, yang kedua yaitu Rogsheet, yang ketiga yaitu GradDesCan, yang keempat yaitu MetaHeuristicO. Oke, materi ketiga. Nama moderator yaitu Rivial Azhar dari Universitas Tadulako. Nama presenter yaitu Utomo Pujianto. Dengan judul penelitian yaitu distribusi kamus berdasarkan jumlah karakter estimasi pemeriksa ejaan jarak Demerau-Levenstein. Nama peneliti yaitu Utomo Pujianto, Aji Prasetya, Radita Ulfa dari Universitas Negeri Malang, Indonesia. Oke, ini kegiatan saat Zoom berlangsung. Oke, latar belakang Utomo Pujianto dan kawan-kawannya memilih judul ini untuk diteliti, yaitu karena banyaknya kesalahan dalam pengetikan di banyak hal. Metode datanya diambil dari cerita dongeng rakyat.com serta kesalahan ejaan yang tidak tersebut dalam KBBI. Beberapa contoh yang sering terjadi yaitu kesalahan dalam mengganti satu karakter, yang kedua kesalahan penyisipan karakter, yang ketiga kesalahan dengan menghilangkan satu karakter, yang keempat kehilangan menukar dua karakter yang berdekatan, yang kelima yaitu error pada dua kata yang tidak dispasi seperti kata sayang aku menjadi sayang aku. Utomo Pujianto dan kawan-kawan menggunakan metode Demerau-Levenstein, yaitu algoritma yang digunakan untuk melakukan edit perhitungan jarak menggunakan matriks jarak. Metodenya yaitu dengan membagi dua kamus menjadi kamus tunggal dan kamus terdistribusi. Hasil pemeriksaan ejaan adalah sugesti kata. Saran kata dapat dari kata KBBI yang memiliki jarak pengeditan atau kata yang berbeda 1-3 karakter dari kata yang salah. Evaluasi dalam penelitian ini meliputi pencarian saran kata dengan edit jarak atau perbedaan kata maksimal 1,2 atau 3 karakter. Ini dilakukan untuk membandingkan jarak yang tepat pada
kata sugestif. Akurasi data sama dengan jumlah kata yang dikoreksi dibagi dengan jumlah kata yang tidak benar. Kita lanjut ke materi yang keempat. Nama moderator yaitu Rivial Azhar dari Universitas Tadulako. Nama presenter yaitu Arif Bramanto Wicaksono Putra. Judul penelitian yaitu pembelahan diri, suatu konsep baru dalam tahap reproduksi genetik, algoritma untuk prediksi curah hujan. Nama peneliti yaitu Arif Bramanto Wicaksono Putra, Angwisartika Wiguna, dan Ahmad Fanani Gafar dan Reo Malani dari Politeknik Negeri Samarinda, Indonesia. Ini merupakan gambar saat Zoom berlangsung, saat kegiatan berlangsung. Oke. Latar belakang Arif Bramanto dan kawan-kawannya memilih judul ini untuk diteliti yaitu karena jumlah air hujan dalam satu bulan mempengaruhi jumlah curah hujan. Curah hujan pengendapan merupakan suatu unsur hidrometer, kumpulan partikel-partikel zat cair atau padat dengan cara jatuh atau melayang di atmosfer, merupakan pengembunan dari uap air di udara atau awan. Data curah hujan dapat dikategorikan sebagai data time series dengan pola musiman dan non-stasioner. Akan lebih menarik jika peristiwa penurunan kembali dikaitkan dengan kondisi lain seperti temperatur udara, kelembapan udara, tekanan udara, dan kecepatan angin. Keempat kondisi tersebut merupakan kondisi iklim yang turut mempengaruhi terjadinya curah hujan. Prediksi curah hujan yang mempertimbangkan variabel iklim seperti itu termasuk dalam kategori proses stokastik non-stasioner. Pemodelan data time series presentasi dilakukan dengan model sehingga hasil yang diperoleh cukup akurat. Hasilnya kecepatan proses AG dan CS kurang lebih 9,6 kali lebih cepat dibandingkan dengan tanpa CS. Perbedaan mutlak antara MSE ideal untuk AG dan CS adalah 0,0004 dibandingkan dengan 0,015 untuk AG tanpa CS. Prediksi data deret waktu MISO-ARX, algoritma genetika pembelahan diri. Algoritma genetik merupakan salah satu metode kecerdasan buatan yang sangat ampuh. Data latihan dibangun berdasarkan data curah hujan bulanan dari tahun 2006 sampai 2012 yang digunakan untuk pelatihan model time series menggunakan genetik algoritma. Individu didefinisikan sebagai kumpulan gen yang dari koefisien model 300. Evaluasi kesesuaian untuk setiap generasi yang dihasilkan dilakukan dengan messenger koefisien model mulai tahun 2006 sampai 2011 dan 2007 sampai 2012. Proses decoding yang dilakukan akan menghasilkan nilai prediksi per bulan pada tahun 2013. Setelah solusi optimal tercapai, maka semua koefisien pada individu terbaik akan diuji dengan menggunakan data pembandingnya pada tahun 2014. Oke, materi kelima yaitu moderatornya Bapak Rivial Azhar dari Universitas Tadulako.
Nama presenter yaitu Marde Fasmaul Aza. Judul penelitian yaitu performa pengenalan ekspresi wajah menggunakan jaringan neural konvolusional. Nama peneliti yaitu Marde Fasmaul Aza, Nanik Suciati, Sintami Husnul H dari Politeknik Negeri Samarinda, Indonesia. Ini merupakan gambar saat Zoom berlangsung, kegiatan berlangsung. Oke, latar belakang Marde Fasmaul Aza dan kawan-kawannya memilih judul ini untuk diteliti yaitu karena berbagai teknik telah dikembangkan dalam penelitian sebelumnya untuk mengenali ekspresi wajah. Namun teknik yang digunakan masih konvensional. Melihat hal itu, mereka ingin melakukan penelitian tentang pengenalan ekspresi wajah menggunakan teknik komputasi jaringan neural konvolusional. Input pada tahap ini adalah citra wajah dan outputnya adalah kelas wajah yang teridentifikasi ekspresi. Kami menggunakan 3 CNN yang telah dilatih sebelumnya. Arsitektur untuk pengenalan ekspresi wajah itu adalah VGG 16, ResNet 50, dan CNET 50. Pada tahap pengujian, hasil percobaan menunjukkan bahwa arsitektur VGG 16 dilatih menggunakan Adam Optimizer dengan pembelajaran menilai 0,001 sebuah yang terbaik untuk kinerja, yaitu akurasi 97%, presisi 97%, perolehan 97%, dan skor F1 97%, dan 197 citra pengujian. 7 hasil pengenalan tidak sesuai dengan kelas aslinya. Oke, materi selanjutnya, nama moderatornya yaitu Pak Rifial Azhar dari Universitas Tadulako. Nama presenter yaitu Arna Fariza. Judul penelitian yaitu segmentasi gigi otomatis dan latar belakang pada ronsen gigi menggunakan jaringan konvolusional UNet. Nama peneliti yaitu Arna Fariza Agus Zainal Arifin dan Eha Renwi Astuti dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Indonesia. Ini merupakan gambar saat pertemuan berlangsung. Latar belakang Arna Fariza dan kawan-kawan yang memilih judul ini untuk diteliti yaitu karena kadang gambar asli ditumpahkan dan tidak homogen atau tidak sama dengan segmentasi gigi dan latar belakang, serta algoritma pengelompokan gagal menangani tumpang tindih dan ketidakhomogenan, sehingga dibuat segmentasi otomatis citra ronsen gigi menggunakan jaringan konvolusi UNet. Proses pelatihan dan proses pengujian menggunakan jaringan konvolusi UNet, konvolusi encoding dan decoding, konvolusi ULT, dan max pooling. Pada konvolusi ini terdapat masukan gambar dan segmentasi keluaran yang dibatasi dengan maksimal 22 dan konvolusi tinggi 2x2 dan gambar dan lain sebagainya. Itulah tadi beberapa penelitian-penelitian yang ada dalam ICC Tech yang dibahas kemarin pada tanggal 21 sampai 22 Oktober di Palu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.